Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini, channel Dunia Servis Elektronik mau sedikit berbagi bagaimana cara servis speaker aktif Hooper modelnya 12HA350. Kerusakan mesin speaker aktif Hooper ini adalah untuk bagian speaker low atau speaker 12 in-nya itu tidak ada suaranya, tetapi bagian suara untuk speaker tweeter itu normal. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk proses menganalisa penelusuran kerusakan mesin speaker aktif Hooper, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Langsung aja simak videonya. Sebelum untuk menganalisa untuk penelusuran kerusakan mesin speaker aktif Hooper 12HA350, ini langkah-langkahnya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, teman-teman bisa cek ya untuk bagian mesinnya, untuk bagian komponennya, dari mulai resistor, kapasitor, dioda, transistor. Ini perlu diperhatikan apakah ada komponen tersebut itu terbakar, gosong, atau lepas. Dan perhatikan juga di bagian power supply. Jadi di mesin ini untuk speaker aktif Hooper 12HA350 untuk bagiannya, yang pertama ini bagian power supply. Untuk bagian power supply-nya itu ada dua tegangan untuk PCC inputnya, yaitu tegangan low dan tegangan high-nya. Dan ini ada bagian relay untuk protektor speaker. Ini untuk bagian mesin driver speaker 12 in atau speaker low. Untuk mesin drivernya dari mulai IC TL082 atau 072. Dari untuk bagian mesin driver speaker 12 in-nya, ini sebagian ini. Dan ada mesin driver untuk speaker tweeternya, ini menggunakan IC TDA 7293 atau 7295 ya. Dan ini adalah bagian power supply untuk tegangan output plus 15 volt dan min 15 volt. Bentuk fisiknya tidak ada yang menggelembung untuk bagian elko-nya atau kapasitor elko. Bagian resistornya, transistornya ini masih normal ya untuk kelihatan fisiknya, tidak ada yang terbakar. Tes langkah yang pertama, untuk langkah selanjutnya, powernya hidup ya, atau powernya bagian indikatornya aktif, ini menyala. Perhatikan untuk lampu bagian mesin driver speaker low ya, untuk 12 in. Ini keduanya nyala. Dan teman-teman bisa perhatikan untuk bagian protektornya, karena protektor ini untuk fungsinya meng-on off-kan ya, atau bagian jalur untuk speaker 12 in atau speaker low-nya. Sedangkan untuk speaker tweeternya itu langsung ya, tidak ada protektornya. Di bagian protektor ini itu tidak berfungsi teman-teman ya, tidak berfungsi. Ini yang menyebabkan speaker low atau speaker 12 ini tidak keluar suara atau tidak bunyi. Jadi dari awal yang pertama, cara untuk mengetesnya, power di-on-kan, sudah aktif. Perhatikan untuk nyala lampunya di bagian mesin drivernya, dan teman-teman bisa mengecek di bagian relaynya, apakah relaynya itu berfungsi atau tidak ya. Ini untuk men-on off kan bagian output speakernya. Ini relaynya tidak berfungsi. Langsung aja untuk pengetesan bagian speaker tweeternya, ini bisa menggunakan speaker
seperti ini teman-teman, nggak apa-apa untuk mencobanya. Dan perhatikan untuk bagian soket yang ada di sini. Soket ini adalah bagian input driver IC TDA 7293 atau 94 atau 95, dan input bagian mesin driver speaker low atau speaker 12 in atau speaker 15 in. Dan ada tegangan output plus 15 volt dan min 15 volt, yaitu tegangan CT ya di sini. Untuk bagian input line in atau low in atau high in-nya ini ada di sebelah sini. Untuk nomor 1, 2 itu untuk input high in-nya, dan nomor 3-nya adalah untuk low in-nya. Pasang dulu untuk speakernya, kabel warna biru dan warna hitam untuk speaker tweeternya. Setelah speaker bagian output IC TDA 7293 atau 94 atau 95, tes untuk bagian signal input high-nya. Teman-teman bisa gunakan kapasitor Elco, nilainya 2,2 atau 4,7 mikro, 50 volt. Dan dites untuk pin nomor 2 ya, nomor 2 yang sebelah sini, 1, 2. Nah ini bisa langsung disentuh atau tempelkan kapasitornya dengan menggunakan kapasitor ya. Ini tempel menggunakan kapasitor di bagian nomor 2. Dan perhatikan di speakernya, bagian speakernya mengeluarkan suara ya. Artinya untuk TDA 7293 atau 94 atau 95 ini normal ya, benar ya, untuk inputnya sudah berfungsi. Selanjutnya pasang untuk output di speaker low, kabel warna merah, yaitu driver di bagian sebelah sini teman-teman ya. Untuk inputnya ada di pin nomor 3 dari pinggir sebelah sini, 1, 2, 3. Nomor 2 nya adalah high in nya, dan nomor 3 adalah low in nya. Tempelkan kapasitornya dan perhatikan di output speakernya ya. Bagian speakernya tidak mengeluarkan suara, artinya untuk input ini atau mesin driver ini adalah bermasalah ya, atau ada kerusakan. Relaynya tidak berfungsi teman-teman ya, relaynya tidak berfungsi yang menyebabkan speaker ini tidak mengeluarkan suara. Apa penyebabnya untuk mesin driver ini tidak mengeluarkan suara dan bagian protektor ini tidak berfungsi? Selanjutnya setelah mengetes untuk output speakernya atau mesin drivernya, untuk langkah-langkah pengecekan ini penyebab dari kerusakan mesin driver ini, kenapa relaynya tidak berfungsi dan inputnya juga tidak berfungsi, teman-teman bisa mengecek atau penelusuran atau pengecekan, yaitu pengukuran secara aktif ya. Pengukuran secara aktif bisa gunakan tester digital. Posisikan ada di pengukuran DC volt ya. Pengukuran DC volt bisa menggunakan auto atau upringnya. Ukur untuk tegangan PCC inputnya yang pertama ya, karena tegangannya simetris. Ini ada 2 tegangan untuk mesin drivernya. Untuk mesin driver bagian mesin hooper ini adalah tegangannya high-nya ya, yaitu tegangan high dan tegangan low. Untuk tegangan low-nya ini untuk bagian transistor pinal, dan bagian tegangan high-nya adalah di bagian mesin drivernya. Teman-teman bisa cek untuk langkah yang pertama adalah tegangan PCC input ya. PCC input yang pertama untuk tegangan high-nya ini posisinya ada di sebelah sini teman-teman ya, bisa cek. Posisinya ada di sebelah sini. Ini untuk tegangan plusnya. Terukur 77 volt ya. Ini pengukurannya sebaiknya teman-teman bisa alat bantu, yaitu di bagian tegangan AC primer 220 volt. Ini salah satu kabel inputnya itu dipasang lampu ya, lampu bohlam sebagai pengganti sikring atau fuse.
supaya nanti pada saat servis atau mengerjakan kerusakan di mesin drivernya ini bisa terbantu ya, bisa aman apabila ada kerusakan yang lebih parah ya. Jadi lanjut aja untuk pengukuran PCC inputnya, yaitu tegangan high in-nya atau tegangan tingginya itu 77 volt ya. Itu untuk tegangan plusnya, yaitu ada di sebelah sini. Dan tegangan min-nya ada di sebelah sini ya. Terukur min 77 volt, artinya tegangannya sudah sama untuk PCC inputnya. Selanjutnya adalah tegangan low-nya. Tegangan low-nya itu langsung di bagian fuse-nya. Untuk tegangan low-nya, untuk tegangan min-nya itu min 35 volt, ini terukur. Dan bagian plus-nya juga terukur 35 volt. Artinya untuk PCC inputnya sudah aman ya, sudah normal. Kita ukur bagian PCC output yang ada di soket ini untuk tegangan plus 15 volt. Ini terukur 14,8 volt tegangan plusnya, dan bagian minnya itu tegangannya min 15 volt. Artinya untuk tegangan PCC output ini bagian power supply ini sudah normal ya. Lanjut untuk mengukur PCC output. Nah ini teman-teman ya, untuk mengukur PCC output itu lebih penting ya, supaya mengetahui apakah kerusakannya ada di bagian drivernya itu mesin sebelah mana ya, untuk penguat tegangan plus atau mesin penguat tegangan min ya. Cara untuk mengukur tegangan PCC output adalah dari tegangan plus ke ground atau ke CT ya, tadi terukur bagian low-nya itu plus 35 volt. Dari plus ke ground atau CT 35 volt, maka dari plus ke output speaker ini langsung dililitan ini induktor itu harus 35 volt, karena untuk PCC output rumusnya adalah PCC output adalah setengah dari tegangan PCC input. Artinya sama, untuk tegangan plus ke ground adalah 35 volt, maka harusnya dari plus ke output speaker adalah 35 volt. Dari plus ke output speaker itu terukur 20 volt. Nah ini teman-teman ya, perhatikan dari plus ke output speaker adalah 20 volt. Dan dari tegangan low min 35 volt ke output speaker itu tegangannya 49 volt. Artinya tegangan PCC outputnya itu tidak sama ya, tidak setengah dari tegangan PCC output ya. Maaf ya teman-teman, dari tegangan PCC outputnya itu tidak setengah dari tegangan PCC input. Untuk PCC inputnya totalnya adalah dari plus ke min. Dari plus ke min itu 70 volt. Artinya untuk setengah PCC nya adalah di 35 volt. Lanjut untuk mengukur di tegangan high-nya atau tegangan tinggi dari plus 70 volt. 70 volt dari plus ke ground atau CT itu 70 volt bagian plusnya. Maka untuk tegangan plus ke output speaker itu juga harus sama ya, 77 volt ya. Ini terukur dari plus ke ground dari plus ke speaker itu terukur 62 volt. Perhatikan teman-teman ya, 62 volt. Dan bagian PCC high-nya dari min ke output speaker itu terukur 93 volt. Artinya PCC output untuk penguat tegangan minnya itu lebih besar daripada penguat tegangan plusnya. Setelah PCC outputnya sudah terukur, ini hasilnya tidak sama, yaitu lebih besar dari tegangan minnya. Selanjutnya adalah mengukur tegangan DCO. Mengukur tegangan DCO, coba dari ground ke output speaker. Perhatikan teman-teman ya, untuk pengukuran DCO nya ini terukur 16 volt. Nah ini teman-teman ya, 16 volt. Jadi untuk mesin driver ini mengeluarkan tegangan outputnya plus 16 volt. Ini yang bisa menyebabkan bagian mesin protektornya itu tidak berfungsi, karena ada output speakernya tegangan plus 16 volt.
Cek lagi untuk tegangan biasnya, yaitu tegangan basis di transistor finalnya. Untuk tegangan minnya ini terukur 16 volt ya, 16 volt. Ini terlalu besar. Dan bagian plusnya ini terukur, coba ukur lagi untuk tegangan biasnya di bagian basis transistor finalnya. Untuk plusnya itu terukur 17 volt ya, lumayan besar. Dan bagian minnya dari ground ke basisnya itu min 17 volt. Artinya untuk biasnya itu over, PCC outputnya juga tidak sama, dan untuk tegangan DCO nya itu mengeluarkan tegangan plus 17 volt ya. Nah, ini teman-teman yang menyebabkan kenapa mesin driver ini di bagian output speakernya itu tidak keluar suara dan bagian mesin protektornya itu tidak berfungsi, dikarenakan ada tegangan DC yang pertama. Jadi untuk mesin protektornya, apabila ada tegangan DC di output speakernya itu, maka untuk mesin relaynya itu tidak berfungsi ya. Jadi langkah selanjutnya adalah mengecek di bagian mesin drivernya. Nah, teman-teman bisa perhatikan mesin driver tadi terukur untuk PCC outputnya itu yang lebih besar adalah di tegangan min ya, 93 volt. Untuk tegangan high-nya harusnya adalah 77 volt. Dan bagian untuk tegangan low-nya tadi terukur harusnya 35 volt, ini terukur 54 volt. Artinya yang perlu ditelusuri atau perlu dipengecekan adalah di mesin bagian penguat tegangan minnya, yaitu dari mulai transistor A1837 dan bagian mid drivernya adalah C4793. Jadi bisa dicek untuk bagian sebelah sini, ini mesin drivernya. Teman-teman bisa lebih teliti untuk pengecekannya dari mulai resistor, tegangan plus min bagian IC TL 072, resistor bagian drivernya, kapasitornya, transistornya. Untuk transistor 5401 atau 5551 2N ini mesti dicek satu persatu ya. Untuk bagian trimbotnya juga dicek, dioda. Yang jelas untuk pengecekan harus lebih teliti dan telaten ya, satu persatu. Untuk pengecekan resistor ini bisa salah satu kakinya itu di open ya, supaya lebih gampang dan mudah untuk mengembalikan soleran yang awal ya. Langsung aja untuk pengecekan secara pengukuran pasif ya. Untuk bagian di mesin drivernya, penguat tegangan min yang lebih besar 93 volt ya di bagian minnya. Untuk langkah-langkahnya bisa dilakukan ya. Yang pertama pengukuran resistor, bisa pengukuran langsung di mesin PCB atau nanti bagian resistornya salah satu kakinya itu di open ya, supaya jelas bahwa nilainya itu sudah normal ya. Yang pertama dari sebelah sini untuk inputnya. Untuk mulai pengukuran secara pasif di bagian resistornya, ini sebelah sini teman-teman ya. Ini nilainya 2K2 47 kilo 560 ohm, 560 ohm, dan 6K8. Ini untuk urutannya, teman-teman bisa perhatikan. Dan di bagian untuk resistor yang sebelah sini itu nilainya 33 kilo, dan yang sebelah sini nilainya 1 kilo dan 4K7, 1 kilo dan 4K7. Ini teman-teman bisa dicek atau bisa ditulis nilai resistor yang sebelah sini. Ini adalah 33 kilo, 1 kilo, 4K7, 2K2, 47 kilo, 560 ohm, 560 ohm, 6K8. Ini teman-teman bisa dicek untuk pengukuran pasifnya, apakah nilai resistornya itu sudah normal atau belum ya.
Dan di bagian resistor yang sebelah sini itu nilainya 2K2, 2K2, 2K2 ya. Ini 2K2 semua. Ini ada 6 biji. Dan untuk bagian di sebelah sini itu nilainya 3K3, 390 ohm dan 100 ohm. 100 ohm, 390 ohm, 3K3. Ini teman-teman bisa dicek atau bisa dicatat. Untuk dioda ini adalah 4148, ada 4 biji, dan ini diodanya adalah IN4007 ya. Ini ada 2. Dan di bagian sebelah sini untuk resistornya itu nilainya 100 kilo. Dan di bagian sebelah sini 1K5 dan 560 ohm. Untuk diodanya di sini IN4007 ya. Dan di bagian resistor ini 2K2. Untuk resistor ini 22 ohm, 470 ohm, 47 ohm, 22 ohm. Untuk resistor yang ini juga sama 100 kilo, dan ini adalah 2K2. Ini teman-teman bisa dicatat ya, supaya untuk pengukuran secara pasif lebih jelas ya untuk pengukurannya, dan lebih teliti untuk satu persatu. Karena ini kerusakannya lumayan sulit ya. Tegangan PCC outputnya tidak setengah dari tegangan PCC input. Tegangan biasnya juga lumayan besar, dan tegangan output speakernya ada tegangan DC lumayan besar ya. Maka pengecekannya harus lebih teliti. Setelah nilai resistornya sudah terukur dengan normal, sempurna, maka selanjutnya bisa mengecek bagian dioda satu persatu dan lanjut untuk bagian kapasitornya. Teman-teman bisa lepas untuk IC ini bagian input low inputnya. Ini menggunakan TL072 atau bisa diganti 4558 atau NE5532. Ini bisa diganti ya teman-teman ya. Apabila ini IC dilepas dan tegangan DC-nya itu sudah normal, maka bisa diganti untuk IC-nya. Apabila IC ini nanti diganti belum normal, maka kerusakannya ada di bagian komponen yang lain. Yang jelas untuk pengukurannya harus lebih teliti ya, satu persatu. Untuk pengukuran kapasitor ini di video sebelumnya sudah ada ya, cara mengukur kapasitor keramik. Cara mengukur kapasitor Miller juga sama. Ini sebelum videonya sudah ada ya di video sebelumnya, yaitu dengan menggunakan tegangan 12 volt ya, atau 5 volt menggunakan tegangan DC. Caranya sudah ada ya di video sebelumnya. Untuk pengukuran resistor, apabila teman-teman belum tahu caranya, bisa gunakan gunakan cara seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk kakinya yang satu itu di open ya, satunya di open dan diukur dari sini ke sini ya. Kita coba untuk ukur bagian resistor yang sebelah sini. Itu nilainya 20. Oh maaf teman-teman ya, ini nilainya 47 kilo ya, 47 kilo. Apakah nanti terukur juga sama untuk nilai resistornya? Nah, pengukurannya seperti ini teman-teman ya. Bisa dilihat untuk hasilnya itu nilainya 47 kilo. Jadi harus dilepas kalau teman-teman masih ragu berapa nilai resistornya. Karena untuk mengukur secara langsung di papan PCB itu nilainya masih belum normal ya. Belum bisa memastikan bahwa nilai resistor ini sudah normal atau belum. Ini contohnya di 47 kilo ya. Antara pengukuran langsung di papan PCB-nya atau dilepas salah satu kaki resistornya.
Kalau langsung di papan PCB-nya, ini terukurnya beda ya hasilnya. Tetapi kalau salah satu kakinya di open, maka hasilnya lebih memastikan ya untuk nilai resistornya. IC bagian input low-nya ini dilepas. Perhatikan untuk bagian relaynya, apakah sudah bekerja aktif atau belum. Power kita on kan, dan bisa didengarkan atau bisa dirasa untuk bagian relaynya. Bagian relaynya itu sudah bekerja ya, aktif. Bisa lihat untuk tegangan relaynya ini sekitar 24 volt. Ini bisa mengecek di bagian dioda ini ya, yang dekat relaynya. Yang sebelah sini untuk tegangannya ini sudah terukur 24 volt ya. Coba untuk pengukuran secara aktif lagi PCC outputnya dari tegangan low 35 volt ke output speaker yang tadi terukur 20 volt, ini sudah terukur normal ya 35 volt ya. Dan bagian low min 35 tadi terukur 54, ini sudah normal 35 volt ya. Dan bagian tegangan high-nya ini tadi terukur di sebelah sini itu 94 volt atau 93 volt tadi. Ini sudah terukur sekarang 77 volt ya, 78 volt. Dan tegangan plusnya ke output speaker ini juga sama ya, 77 volt ya, atau 78 volt ya. Dan tegangan biasnya tadi terukur tegangannya lumayan besar. Dari pengukurannya adalah dari ground atau dari CT ke tegangan basisnya. Untuk basis tegangan plusnya ini sekarang terukur 0,35 0,34 ya. Coba untuk posisinya diperbesar untuk supaya jelas tegangan basisnya. Dan terukur dan ini terukur 0,4 volt ya untuk tegangan plusnya. Yang tadi terukur 17 volt ya. Dan bagian minnya ini sekarang terukur min 0,5 volt ya, min 0,5 volt. Coba ulangin lagi di bagian basisnya, tegangan plusnya ini 0,4, dan di bagian basis minnya adalah 0,5 volt min ya, min 0,5 volt. Ini setelah bagian IC preamp-nya untuk tegangan input low-nya itu dilepas ya. Jadi nanti diganti untuk IC-nya. Ini IC bisa diganti ya menggunakan IC JRC 4558 TL072 atau NE5532 ya untuk bagian preamp-nya. Untuk tegangan PCC inputnya adalah plus 15 volt, ini sebelah sini kita ukur. Untuk kaki nomor 4-nya adalah tegangan min 15 volt, dan kaki nomor 8-nya adalah plus 15 volt. Ini bisa terukur ya. Ini terukur 14,9 volt ya. Artinya untuk tegangan PCC inputnya itu sudah normal ya. Langsung aja ganti untuk IC-nya 4558 atau TL0 atau TL072 ya.
Untuk IC aslinya menggunakan IC TL072. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk IC-nya menggunakan TL072 ya. Ya, ini teman-teman, setelah tadi sudah dilakukan untuk pengukuran secara aktif yang pertama untuk langkah-langkahnya. Setelah menganalisa untuk penelusuran kerusakan di bagian mesin drivernya itu tidak keluar suara di output speakernya. Ternyata di bagian relaynya itu tidak berfungsi ya, karena di bagian mesin driver ini ada tegangan DC di output speakernya. Cek satu persatu tadi pengukuran di bagian resistor, dioda, transistor ini normal semuanya, dan bagian kapasitornya. Mencoba untuk mengganti IC bagian preamp input low-nya, ini IC TL072, ini diganti menggunakan IC NE5532. Ini bisa diganti ya teman-teman ya, atau menggunakan IC JRC4558. Setelah IC-nya sudah dipasang, coba untuk aktifkan kembali di bagian powernya dan diukur lagi secara pengukuran aktif ya, di bagian PCC input, PCC output, P bias, dan DCO. Power kita aktifkan, power sudah aktif, dan bagian relaynya sudah ada getaran atau sudah ada bekerja aktif ya. Kita ukur langkah yang pertama lagi untuk pengukuran aktifnya. Tegangan untuk pengukuran DC voltnya, bagian untuk DC tegangan low-nya itu terukur 35 volt, dan tadi untuk PCC outputnya di bagian plus ke output speaker tadi terukur 20 volt, ini sekarang terukur 35 volt ya. Dan tadi untuk bagian output tegangan minnya itu terukur 54 volt, ini sudah terukur 35 volt. Artinya sudah sama ya untuk setengah PCC-nya. Dan bagian tegangan output dan bagian tegangan high-nya yang tadi terukur di sini adalah 94 atau 93 volt. Untuk PCC inputnya adalah 77 volt ya, maka di bagian output speaker harus sama ya, 77 volt. Ini tegangannya sudah sama ya. Sekarang tes bagian untuk plusnya. Tegangannya sudah sama ya. Tadi terukur di sini tegangannya kecil ya. Dan bagian biasnya itu dari ground cara pengukurannya dan ke basis transistor finalnya. Ini terukur, kita DC voltnya diperkecil ya, atau diperbesar supaya jelas tegangannya 0, berapa untuk bagian plusnya. Untuk bagian plusnya ini di basisnya
Ini terukur tadi 0,4 volt ya, sekarang terukur 0,5 volt bagian plusnya, dan bagian minnya di bagian basisnya ini juga sudah sama ya, terukur 0,4 volt. Ini 0,4 volt, dan bagian plusnya terukur 0,4 volt ya, 0,4 volt. Ini basisnya sudah terukur, PCC outputnya sudah terukur. Nah, selanjutnya adalah mengukur di tegangan DCO, yaitu di output speakernya. Itu tegangannya adalah 0, yang tadi terukur 17 volt plus. Kita coba untuk memastikan apakah relaynya berfungsi atau tidak. Bagian di tegangan relaynya ini, itu dioda di sebelah sini, ini terukur tegangannya 25 volt. Artinya untuk relay ini sudah berfungsi ya. Dan lanjut untuk mengetes input low-nya ya, di bagian pin nomor 3 yang sebelah sini, 1, 2, 3. Gunakan kapasitor Elco, kita tempelkan, dan kita perhatikan untuk bagian speakernya. Dan di bagian nomor 3 ya, di bagian nomor 3 kita tes. Nah, itu teman-teman ya, untuk speakernya sudah aktif ya, sudah mengeluarkan suara di mesin drivernya. Lanjut untuk memasang bagian soket ke tune control atau panel depan untuk pengaturan bass treble volume ya, supaya jelas apakah ini sudah berfungsi normal atau belum. Dan ini bisa digunakan atau dipasang menggunakan speaker 15 in atau speaker 12 in dan speaker high-nya. Langsung aja ya teman-teman ya, kita pasang untuk soketnya dan tes untuk hasil suaranya. Langsung aja lanjut untuk mengetes bagian inputnya ya. Power sudah on, indikator sudah aktif, volume besarkan untuk master volume dan line volumenya. Perhatikan untuk suara di speakernya, ini bassnya style di posisi jam 12, treble-nya juga jam 12. Kita perhatikan untuk speakernya, ada kabel warna merah untuk low-nya. Nah, ini teman-teman untuk suaranya. Dan tes bagian speaker tweeternya lagi. Untuk speaker tweeternya di kabel warna biru, dan tes hasil suaranya. Dan suaranya juga sudah keluar ya. Artinya untuk mesin speaker aktif woofer ini 12 HA350 ini sudah normal kembali ya, setelah dicek bagian mesin drivernya dan diganti bagian IC preamp-nya. Nah, ini teman-teman ya, cara untuk menelusuri kerusakan di mesin speaker aktif woofer dengan kerusakan di bagian output speaker 12 in atau speaker low-nya itu tidak keluar suara. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk mesin speaker aktif woofer 12 HA350 ini sudah normal kembali. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses servis mesin speaker aktif woofer. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.